warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal ya untuk kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ke-7. Jadi kemarin kita sudah melakukan simulasi soal ya atau latihan soal itu bagian 1 sampai 6. Nah, ini bagian yang ke-7. Nah, bagian yang ke-7 ini ada sebanyak 42 soal ya teman-teman yang akan kita simulasikan. Baiklah teman-teman, kompetensi teknis P3K ya untuk tahun ini itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi pengadministrasi perkantoran ini memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran ya yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan, kemudian pemerintahan dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan dan pelayanan publik. Tugasnya sebenarnya banyak, ini hanya secara umum saja teman-teman ya. Jadi uraian tugas pengadministrasi perkantoran itu ada yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasi, kemudian melakukan tata kelola administrasi di instansi, kemudian menerima, mencatat, menyortir surat ya, kemudian mendistribusikan surat, memberi lembar pengantar pada surat, mengelompokkan surat, kemudian pembuatan rencana kebutuhan barang unit, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini uraian tugasnya beberapa sebenarnya lebih daripada ini ya, banyak uraian tugasnya seorang pengadministrasi perkantoran. Oke, sekarang kita mulai simulasi soal yang pertama. Apa tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran dalam sebuah organisasi? A. Memimpin rapat. B. Mengatur dan mendokumentasikan administrasi serta data penting organisasi. C. Menyusun anggaran perusahaan. D. Mengelola keuangan organisasi. Atau E. Merekrut pegawai. Jawabannya adalah? Ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan salah satu tugas utama seorang pengadministrasi perkantoran adalah mengatur dan mendokumentasikan dan memastikan kelancaran administrasi dalam sebuah organisasi. Jadi jawabannya yang B ya. Mengatur, mendokumentasikan administrasi serta data penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, bagaimana cara pengadministrasi mengelola arsip yang efektif? A. Arsip disimpan secara acak. B. Arsip dihapus setiap tahun. C. Arsip disusun berdasarkan kategori dan diberi kode agar mudah diakses. D. Arsip disimpan secara offline saja di dalam lemari arsip. Atau E. Arsip yang sudah lama dimusnahkan. Jawabannya adalah? Kita lihat jawaban yang benar adalah? Ya, jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Arsip yang efektif adalah arsip yang dikelola dengan baik, disusun berdasarkan kategori dan diberi kode sehingga mudah ditemukan dan diakses. Jadi jawabannya yang C ya. Arsip disusun berdasarkan kategori dan diberi kode agar mudah diakses. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan administrasi digital? A. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administratif. B. Pengelolaan sumber daya manusia di sebuah instansi pemerintah. C. Proses produksi barang secara digital. D. Penggunaan media sosial untuk pemasaran. Atau E. Penggunaan teknologi untuk membuat surat undangan. Jawabannya adalah? Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Administrasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data administratif. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang A ya. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administratif. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan alat bantu dalam administrasi digital? A. Kalkulator. B. Microsoft Office. C. Kertas dan pensil. D. Mesin tik. Atau E. Staples. Jawabannya adalah? Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan. Microsoft Office adalah perangkat lunak yang berisi kumpulan aplikasi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah aktivitas perkantoran, seperti membuat dokumen, mengelola data, dan membuat sebuah presentasi, gitu ya, secara digital tentunya ya, secara komputerisasi.
Jadi jawabannya adalah yang B ya. Karena ini merupakan sebuah aplikasi. Namanya aplikasi pasti dia tempatnya di sebuah komputerisasi ya, atau dijalankan di perangkat komputer. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari penggunaan sistem informasi manajemen? A. Mengurangi biaya produksi. B. Meningkatkan akurasi data. C. Menghapus kebutuhan akan karyawan. D. Meningkatkan konsumsi energi. Atau E. Meningkatkan produktivitas pelayanan kepada masyarakat. Jawabannya adalah, kita lihat, ya, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan keuntungan utama dari penggunaan sistem informasi manajemen adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, menekan biaya operasional, dan analisis prediktif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Salah satunya adalah meningkatkan akurasi data. Gitu. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis data yang dikelola dalam administrasi digital? A. Data video. B. Data keuangan. C. Data fisik. D. Data foto. Atau E. Data rekaman. Jawabannya adalah, ya, kita lihat. Ya, jawaban yang benar adalah yang data fisik ya. Nah, yang bukan atau kecuali ya. Pembahasan, data yang dikelola dalam administrasi digital dapat berupa dokumen, gambar, video, rekaman suara, foto, program, dan lainnya yang memang dia bersifat digital gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang bukan itu data fisik. Nah, oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis web? A. Sistem yang hanya dapat diakses dari perangkat desktop. B. Sistem yang dapat diakses melalui browser internet. C. Sistem yang memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. D. Sistem yang tidak memerlukan koneksi internet. Atau E. Sistem yang diakses bebas dengan metode apa saja. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan, sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web yang dapat diakses melalui browser internet, gitu ya. Jadi sudah jelas sebenarnya ya. Kalau dia berbasis web berarti sistem itu yang dapat diakses melalui browser internet, gitu ya. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya, apa itu digital marketing dalam konteks administrasi digital? A. Proses penjualan produk secara langsung. B. Pemasaran produk menggunakan media sosial dan media kertas. C. Pengelolaan inventaris barang. D. Penyimpanan data pelanggan. Atau E. Pemasaran produk menggunakan media digital. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya yang E ya. Pembahasan, digital marketing ya atau pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan, gitu ya. Jadi pemasaran produk yang menggunakan media digital, yang E ya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penggunaan perangkat lunak akuntansi? A. Mempercepat proses produksi. B. Mengelola transaksi keuangan dengan efisien. C. Mengurangi jumlah karyawan. D. Meningkatkan pemasaran produk. Atau E. Meningkatkan akuntabilitas organisasi. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya benar adalah yang B ya. Pembahasan. Tujuan utama dari penggunaan perangkat lunak akuntansi adalah untuk membantu mengelola data keuangan dengan lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Jadi jawabannya yang B ya. Mengelola transaksi keuangan dengan efisien. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT ya atau SWOT dalam administrasi digital? A. Analisis biaya dan pendapatan. B. Metode untuk mengevaluasi semua kegiatan perkantoran. C. Metode untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. C. Sistem manajemen proyek. Atau E. Sistem untuk melakukan kontrol kegiatan administrasi agar efektif dan efisien. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar adalah, ya, yang C ya. Pembahasan, analisis SWOT
adalah teknik yang dapat digunakan dalam bisnis digital untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau proyek. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kalau ada kata-kata SWOT, dia tidak lepas dari yang namanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, selanjutnya. Apa yang menjadi tantangan utama dalam implementasi administrasi digital? A. Tingginya biaya perangkat keras. B. Kurangnya minat pengguna terhadap teknologi. C. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup. D. Adanya regulasi pemerintah yang ketat. Atau E. Keamanan data dan privacy. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan tantangan utama dalam implementasi administrasi digital adalah keamanan data dan privasi, regulasi yang dinamis, kesenjangan digital, adaptasi pegawai negeri, infrastruktur digital, perubahan budaya perusahaan, ketidaknyamanan awal dalam penggunaan, keterbatasan teknologi, pelatihan dan adaptasi karyawan. Gitu. Jadi banyak ya sebenarnya tantangan utama dalam mengimplementasi administrasi digital ya. Salah satunya adalah tentang keamanan dan data privasi ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik? A. Tanda tangan yang dicetak di atas kertas. B. Tanda tangan yang digunakan dalam surat resmi. C. Tanda tangan yang dibuat dengan perangkat lunak khusus. D. Tanda tangan yang ditulis dengan pena biasa. Atau E. Tanda tangan yang ditulis dengan angka-angka. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya benar adalah ya, yang ini salah, yang C ya harusnya ya. Ini yang C teman-teman ya, jawabannya. Pembahasan tanda tangan elektronik merupakan pengganti tanda tangan manual yang digunakan untuk membuktikan keaslian identitas pengirim dokumen. Bentuknya bisa scan, ya, bisa foto, bisa checklist, rekam suara yang diletakkan pada surat elektronik, dan bentuk pernyataan elektronik lainnya. Tanda tangan elektronik dapat dibuat dengan menggunakan beberapa aplikasi, gitu ya. Jadi tanda tangan yang dibuat dengan perangkat lunak ya atau aplikasi khusus. Jadi jawabannya ya adalah yang C ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ini yang sudah ya tanda tangan elektronik tadi ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peraturan terkait kearsipan? A. Hanya peraturan teknis pengelolaan arsip. B. Hanya pedoman penggunaan teknologi. C. Seluruh kebijakan, pedoman, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan arsip. D. Panduan pelatihan staf. Atau E. Tata cara penataan arsip fisik. Jawabannya adalah ya. Jawabannya benar adalah yang C ya. Mudah ya. Peraturan terkait kearsipan mencakup seluruh kebijakan, pedoman, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan arsip untuk memastikan arsip dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi jawabannya yang C ya. Seluruh kebijakan, pedoman, dan aturan yang mengatur tentang pengelolaan arsip. Selanjutnya, siapa yang berwenang menetapkan kebijakan kearsipan nasional di Indonesia? A. Menteri Keuangan. B. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. C. Presiden. D. Menteri Dalam Negeri. Atau E. Gubernur. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berwenang menetapkan kebijakan kearsipan nasional di Indonesia untuk memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi Kepala ANRI ya atau Arsip Nasional Republik Indonesia ini memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang kearsipan. Jadi jawabannya yang B. Apa tujuan dari penyusutan arsip menurut peraturan kearsipan? A. Menghapus semua arsip yang ada. B. Menyimpan semua arsip selamanya. C. Mengurangi volume arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna. D. Menghindari penggunaan teknologi dalam pengarsipan. Atau E. Menambah jumlah arsip yang disimpan. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan tujuan dari penyusutan arsip adalah untuk mengurangi volume arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna, sehingga dapat mengoptimalkan ruang penyimpanan dan
efisiensi pengelolaan arsip. Jadi jawabannya yang C ya. Mengurangi volume arsip yang tidak lagi memiliki nilai guna. Itu yang dimaksud atau tujuan dari penyusutan arsip menurut peraturan kearsipan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika menemukan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna? A. Menyimpan selamanya. B. Mengabaikannya. C. Melakukan penyusutan atau pemusnahan sesuai prosedur yang berlaku. D. Menyebarkan ke publik. Atau E. Membiarkannya tidak terorganisir. Jawabannya adalah ya, kita lihat tentunya yang C ya. Pembahasan harus melakukan penyusutan atau pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Nah, itu yang harus dilakukan ketika menemukan arsip yang sudah tidak ada nilai guna. Jadi yang C ya, melakukan penyusutan atau pemusnahan sesuai prosedur. Selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab utama pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan kearsipan? A. Menghapus arsip yang tidak penting. B. Menyimpan arsip dalam kondisi yang buruk. C. Menjaga, mengelola, dan melindungi arsip sesuai dengan standar yang berlaku. D. Menghindari penggunaan teknologi dalam pengelolaan arsip. Atau E. Mengabaikan pedoman penyimpanan. Jawabannya adalah gampang ya. Ini jawabannya adalah pasti C. Pembahasan tanggung jawab utama dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan kearsipan adalah menjaga, mengelola, melindungi arsip sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku untuk memastikan kualitas dan integritas daripada arsip itu sendiri. Jadi jawabannya yang C ya. Menjaga, mengelola, melindungi arsip sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, dalam peraturan kearsipan siapa yang berwenang menentukan jangka waktu penyimpanan arsip? A. Staf administrasi. B. Arsiparis atau petugas yang ditunjuk sesuai pedoman. C. Teknisi IT. D. Kepala Departemen Keuangan. Atau E. Sekretaris lembaga. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B ya. Menentukan jangka waktu penyimpanan arsip biasanya merupakan tugas dari arsiparis atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan pedoman dan peraturan kearsipan. Jadi jawabannya yang B ya. Arsiparis atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan pedoman. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan arsip secara elektronik? A. Menggunakan arsip kertas sebagai standar. B. Menyimpan arsip dalam format digital dengan sistem yang aman. C. Mengabaikan standar keamanan data. D. Menghapus arsip elektronik. Atau E. Menggunakan format arsip yang tidak standar. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B ya teman-teman ya. Pengelolaan arsip secara elektronik berarti menyimpan arsip dalam format digital, menggunakan sistem yang aman dan sesuai dengan standar keamanan data. Jadi yang B ya, menyimpan arsip dalam format digital dengan sistem yang aman. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dengan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna menurut peraturan kearsipan? A. Menyimpannya dalam kondisi buruk. B. Menghapusnya secara fisik atau elektronik sesuai prosedur. C. Mengabaikannya. D. Menyebarkan ke publik. Atau E. Mengabaikan pedoman pengelolaan arsip. Jawabannya adalah kalau tentang kearsipan ini mudah-mudah jawabannya teman-teman ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang B ya. Pembahasan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna harus dihapus secara fisik atau elektronik sesuai prosedur yang berlaku untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan dan menjaga efisiensi pengelolaan arsip. Jadi jawabannya yang B ya, menghapusnya secara fisik atau elektronik sesuai prosedur. Jadi soal-soal kearsipan nih cukup mudah ya. Tapi yang jadi poinnya adalah teman-teman harus mengingat-ingat definisi ya atau mengingat-ingat apa yang dimaksud dengan misalnya penghapusan elektronik dan itu ya. Jadi bukan masalah jawabannya yang karena jawabannya ini sudah terlihat mana yang benar ya. Tapi yang paling poin adalah diingat-ingat teman-teman. Selanjutnya, apa peran utama ANRI ya atau Arsip Nasional Republik Indonesia dalam sistem kearsipan? A. Menyimpan arsip di setiap lembaga. B. Mengelola keuangan lembaga. C. Menetapkan kebijakan, pedoman, dan standar kearsipan nasional. D. Mengabaikan arsip lama. Atau E. Menyediakan perangkat keras untuk arsip. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah yang C ya. Peran utama Andri ya adalah menetapkan kebijakan, pedoman, standar kearsipan nasional untuk memastikan pengelolaan arsip dilakukan dengan baik di seluruh Indonesia. Jadi jawabannya yang C ya, menetapkan kebijakan, pedoman, dan standar kearsipan nasional. Gitu. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah yang seperti ini teman-teman ya, peran utamanya apa gitu. Karena A, B, D, E ini merupakan jawaban yang bisa dibilang langsung bisa ketebak ini salah gitu. Tapi nanti kalau misalnya ketemu jawaban yang mirip-mirip, nah teman-teman sudah punya ingatan kuat kaitannya dengan misalnya seperti ini ya, peran Andri dalam sistem kearsipan seperti apa. Oke, selanjutnya. Suhu ideal untuk menyimpan arsip statis agar terhindar dari kerusakan adalah A 10-15 derajat Celcius, B 20-25 derajat Celcius, C 25-30 derajat Celcius, D 30-35 derajat Celcius, atau E 15-20 derajat Celcius. Jawabannya adalah, ya kita lihat. Jawabannya benar adalah yang E teman-teman ya. Nah ini perlu diingat-ingat juga. Suhu ideal untuk menyimpan arsip statis berada di sekitar 15-20 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 35% hingga 50%. Pengendalian suhu dan kelembapan yang tepat dapat mencegah kerusakan fisik seperti jamur, kehilangan tinta, dan kerapuhan kertas. Jadi, suhunya 15-20 derajat Celcius ya. Yang E ya. Selanjutnya, Anda bekerja sebagai petugas administrasi di sebuah lembaga pemerintah. Anda menemukan sebuah dokumen penting yang mengalami kerusakan fisik akibat kelembapan tinggi dan mulai berjamur. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk memastikan dokumen tersebut bisa diselamatkan dan tetap dapat diakses di masa mendatang? A. Menghancurkan dokumen dan membuat salinan digital. B. Mengeringkan dokumen di bawah sinar matahari langsung. C. Membersihkan jamur dengan larutan kimia tanpa mengubah kondisi kelembapan. D. Memindahkan dokumen ke lingkungan dengan kondisi kelembapan dan suhu terkendali, kemudian melakukan pembersihan dengan metode konservasi yang tepat, atau E. Menyimpan dokumen dalam plastik untuk mencegah penyebaran jamur lebih lanjut. Jawabannya adalah, ya, tentunya jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan dokumen ke lingkungan dengan kondisi kelembapan dan suhu terkendali untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Setelah itu, dokumen dapat dibersihkan dengan metode konservasi yang tepat untuk menghilangkan jamur tanpa merusak dokumen lebih lanjut. Jadi jawabannya yang D ya. Memindahkan dokumen ke lingkungan dan kondisi kelembapan suhu terkendali, kemudian setelah itu baru melakukan pembersihan dengan metode konservasi yang tepat. Selanjutnya, dalam proses digitalisasi arsip, Anda menemukan bahwa beberapa arsip fisik dalam kondisi buruk dan sulit untuk dipindai. Apa tindakan terbaik yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa arsip tersebut tetap terjaga dan dapat diakses secara digital? A. Meninggalkan arsip tersebut dan fokus pada arsip yang dalam kondisi baik. C. Menggunakan teknik restorasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemindaian. C. Memasukkan arsip tersebut ke dalam daftar arsip yang akan dimusnahkan. D. Menyimpan arsip tersebut dalam format fisik saja tanpa digitalisasi. E. Meminta pengguna untuk mengakses arsip fisik di tempat penyimpanan. Jawabannya adalah, ya, jawabannya tentunya adalah yang B ya. Pembahasan menggunakan teknik restorasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemindaian adalah tindakan terbaik untuk memastikan bahwa arsip yang dalam kondisi buruk tetap terjaga dan dapat diakses secara digital. Restorasi membantu memperbaiki kondisi fisik arsip sehingga dapat dipindai dengan baik, menjaga integritas informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, jadi menggunakan teknik restorasi untuk memperbaiki arsip tersebut ya, kemudian baru dilakukan pemindaian ya secara digital gitu ya. Oke, selanjutnya setelah arsip diberi kode dan disortir lalu disimpan pada A. Laci, B. Almari, C. Filing kabinet, D. Ruangan, atau E. Tas. Jawabannya adalah,
Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Pembahasan arsip yang telah diberi kode dan disortir disimpan pada filing kabinet ya atau GUID ya. Ya, atau GUID. Selanjutnya, filing kabinet pada umumnya digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat A aktif, B inaktif, C pasif, D vital, atau E rahasia. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A ya, aktif. Pembahasan filing kabinet atau lemari arsip umumnya digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat aktif. Jadi A ya, aktif. Selanjutnya, dalam bahasa Jerman, arsip yang berarti Wortkarg disebut A. Velum, B. Archivalen, C. Archive, D. Archive, atau E. File. Nah, yang mana nih dalam bahasa Jerman ya? Yang A, apa yang B, apa yang C, apa yang D, atau yang E? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Archive yang tulisannya seperti ini nih. A R C H I E V E ya. Pembahasan lihat dalam bahasa Jerman, arsip yang berarti Wortkarg disebut Archive ya. Selanjutnya, di bawah ini yang merupakan contoh dari arsip yang bernilai keuangan adalah A. Cek, B. Data penjualan, C. ATM, D. Daftar absensi, atau E. Kurikulum vitae. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Karena yang ditanya adalah yang bernilai keuangan. Pembahasan cek merupakan salah satu contoh dari arsip yang bernilai keuangan. Jadi salah satu yang bernilai keuangan itu adalah cek ya. Jadi A. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan pemeliharaan arsip secara berkala? A. Untuk membuat arsip terlihat lebih rapi. B. Agar arsip selalu mudah diakses. C. Untuk mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan. D. Untuk mencegah kerusakan dan memastikan keberlanjutan arsip. Atau E. Agar mudah untuk dimusnahkan. Jawabannya adalah jawabannya yang D ya. Pembahasan pemeliharaan arsip secara berkala penting untuk mencegah kerusakan fisik atau digital pada arsip dan memastikan bahwa arsip tetap dapat diakses dan digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D ya. Nah, untuk mencegah daripada kerusakan, kemudian memastikan keberlanjutan arsip gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah disebut apa? A. Pendapatan daerah, B. Belanja daerah, C. Pembiayaan, D. Belanja pembangunan, atau E. Perencanaan daerah. Jawabannya adalah kita lihat, jawabannya adalah yang D ya. Pembahasan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam satu periode anggaran ya. Di dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban daerah itu merupakan belanja pembangunan. Yang D ya. Selanjutnya, sistem penyusutan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil adalah A. Traditional budget, B. Performance budget, C. Balance budget, atau D. Planning, E. Programming budgeting system. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah yang B ya. Performance budget. Jadi jawabannya performance budget ya yang B. Pembahasan performance budget adalah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil ya atau ini berorientasi pada pencapaian hasil. Jadi jawabannya yang performance budget. Selanjutnya, terbentuknya organisasi pelaksana kekuasaan seperti pengadilan dan kepolisian menunjukkan bahwa administrasi negara mempunyai ciri A. Memerlukan adanya kepatuhan, B. Mempunyai prioritas, C. Merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari, D. Merupakan kegiatan yang bersifat politis,
atau E merupakan kewajiban negara? Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan. Ciri ini menunjukkan bahwa administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan. Jadi jawabannya adalah yang A ya, memerlukan adanya kepatuhan. Ya, itu terbentuknya organisasi pelaksana kekuasaan seperti pengadilan dan kepolisian ya, untuk menegakkan daripada aturan-aturan gitu ya. Sehingga masyarakat atau warga negara itu harus wajib mematuhi daripada peraturan tersebut. Selanjutnya, untuk menutup surat dinas dengan efektif, kalimat yang benar adalah A. Atas kesediaan Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. B. Atas kesediaan Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. C. Atas kesediaan Bapak Ibu dan Ibu-ibu semua, kami ucapkan terima kasih. D. Atas kesediaan para Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan banyak terima kasih. E. Atas kesediaan dan kehadirannya para Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Yang benar jawabannya adalah kita lihat. Ya, yang benar adalah yang A ya. Untuk menutup surat dinas dengan efektif. Kalimat yang benar itu adalah yang A ya. Jadi jawaban A ini tidak berlebihan dalam menggunakan kata atau kalimat. Jadi cukup ya. Jadi tidak pemborosan kata atau tidak berlebihan dalam menggunakan kata atau kalimat. Jadi yang A. Atas kesediaan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, topik-topik di bawah ini yang tepat untuk menulis surat dinas adalah A. Permohonan anak kepada ibunya, B. Undangan menghadiri pesta ulang tahun, C. Pengalaman ketika liburan ke Nusa Penida, D. Undangan rapat sosialisasi ujian sekolah, atau E. Surat dari adik untuk kakaknya. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang D ya. Pembahasan. Undangan rapat sosialisasi ujian sekolah merupakan surat resmi kedinasan ya. Jadi yang tepat untuk menulis surat dinas ini adalah topik-topiknya kaitannya dengan undangan rapat sosialisasi ujian sekolah. Kalau yang lain ini surat pribadi semua ya. Permohonan anak kepada ibunya pribadi, undangan menghadiri pesta ulang tahun juga pribadi. Pengalaman ketika liburan ya ke destinasi wisata di mana gitu. Nah, itu termasuk pribadi juga. Surat adik untuk kakaknya juga bersifat pribadi. Jadi yang bersifat kedinasan itu adalah undangan rapat di sini ya, sosialisasi. Selanjutnya, surat dinas memiliki tanggal surat yang terletak di A. Di bawah isi surat, B. Di bawah kop surat, C. Di atas kepala surat, D. Di depan tanda tangan, atau E. Di sebelah kanan perihal. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Jadi setelah kop surat itu baru tanggal ya. Kita lihat pembahasan. Tanggal surat dinas terletak di bawah kop surat. Tanggal surat merupakan bagian yang wajib ditulis pada surat dinas untuk memberitahukan kapan surat tersebut dibuat. Itu jadi tempatnya adalah di bawah kop surat. Yang B. Ketika menulis surat, hendaknya memperhatikan kaidah kebahasaan di bawah ini kecuali A. Menggunakan tanda baca yang benar, B. Menggunakan bahasa berbelit-belit, C. Penggunaan ejaan yang benar, D. Kalimat yang jelas dan singkat, atau E. Tujuan surat jelas. Jawabannya adalah kita lihat ya yang B ya tentunya ya. Karena yang ditanya adalah yang bukan atau kecuali. Jadi pembahasan susunan kalimat yang tidak efektif, berbelit-belit atau bertele-tele tidak boleh dilakukan dalam menulis sebuah surat resmi ya. Jadi jawabannya yang B ya, menggunakan bahasa berbelit-belit. Selanjutnya, pengertian spam dalam sebuah email adalah A. Tempat file atau pesan masuk, B. Draft pesan yang Anda simpan, C. Berisi file email yang telah Anda kirim,
atau D. berisi email sampah, atau E. misik? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Pembahasan spam dalam email adalah pesan yang dikirim secara massal dan tidak diinginkan oleh penerima atau email sampah. Jadi jawabannya adalah email sampah ya teman-teman ya. Selanjutnya, lampiran dalam sebuah email biasa disebut A. Attachment, B. BCC, C. CC, D. Mail server, E. Encrypt. Jawabannya adalah lampiran dalam sebuah email ya teman-teman. Kita lihat. Ya, jawaban yang benar adalah yang A ya. Lampiran dalam email biasa disebut email attachment ya. Kalau teman-teman sering mengirimkan sebuah email ya, tentu tidak asing dengan kalimat ini. Lampiran email adalah berkas komputer yang dikirim bersama dengan pesan email. Jadi lampirannya itu berupa dokumen, gambar, video, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau yang sering ngirim email tentu tidak asing dengan kalimat ini ya, attachment. Selanjutnya, perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat presentasi adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Excel, D. Adobe Photoshop, atau E. Microsoft Access. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah ya yang B ya, Microsoft PowerPoint. Jadi pembahasan Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata seperti pembuat makalah, skripsi disebut A. Microsoft Word, B. WordArt, C. Microsoft Excel, D. WordPad, E. Microsoft PowerPoint. Jawabannya adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata ya teman-teman ya. Buat makalah, buat skripsi, buat proposal misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Disebut apa? Ya, tentunya ini adalah Microsoft Word ya. Teman-teman yang sering buat makalah ya, buat proposal, buat skripsi, buat undangan, buat surat segala macam tentu tidak asing dengan Microsoft Word ya. Ini merupakan aplikasi pengolah kata ya. Oke. Pembahasannya Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata ya atau word processor yang berfungsi untuk membuat, menyenting dan memformat dokumen. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metadata dalam pengelolaan data? A. Data yang tidak memiliki informasi penting. B. Informasi yang menjelaskan atau memberi konteks pada data utama. C. Data yang sudah tidak terpakai. D. Data yang bersifat rahasia. Atau E. Data yang belum diolah menjadi data jadi. Jawabannya adalah, ya kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang B teman-teman ya. Pembahasan. Metadata adalah kumpulan informasi yang menjelaskan, mendeskripsikan, dan memudahkan penemuan, penggunaan, atau pengelolaan data. Metadata juga dikenal sebagai data tentang data. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Informasi yang menjelaskan atau memberi konteks pada data utama. Oke. Nah, demikian teman-teman ya. Beberapa contoh soal untuk kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Sudah 42 yang sudah kita simulasikan tadi ya, sebanyak 42 soal. Dan ini bagian yang ke-7. Mudah-mudahan sudah 7 kali kita latihan soal ya. Itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memberikan sebuah pengetahuan yang lebih sehingganya saat ujian nanti teman-teman sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.